Nicholas Suwardi bertanya, terima kasih sudah bertanya. Bahas tentang early church fathers, pastor. Bahas tentang bapak-bapak gereja. Sebenarnya ini isu yang sangat luas. Saya malah mengajak lagi di kolom komentar ini, tulislah apa yang mau kita bahas tentang bapak gereja. Oke, mengapa bapak? Ini yang saya mau bahas di video ini, singkat. Mengapa dipakai kata bapak? Oke, para penulis dulu di abad-abad pertama itu sudah memang memakai terminologi bapa untuk menyebutkan orang-orang yang berperan dalam pengembangan iman, yang berperan dalam menulis naskah-naskah yang penting bagi pengajaran iman orang Kristen. Tapi kebiasaan ini sudah ada sebelumnya di kebiasaan Judaisme katanya. Oke, tentu kata bapa dipakai untuk orang yang melahirkan dalam arti memunculkan generasi yang baru. Kita tahu tradisi patrilineal itu sangat kuat, maka gelar bapa dipakai untuk orang-orang yang memunculkan generasi yang baru. Tetapi hal ini tidak berlaku tidak hanya untuk urusan darah biologis, tetapi juga untuk urusan spiritual, maka dipakai juga sebagai bapa rohani. Paulus juga dalam suratnya memakai terminologi Bapa Putra, dalam arti Bapa itu adalah dia sendiri dan juga para murid yang memberikan pengajaran dan teladan sehingga lahirlah anak-anak rohani. Maka Bapa Putra, hubungan Bapa dan Putra berlaku juga antara orang Kristen yang lebih awal dengan yang datang kemudian. Kemudian setelah era Rasul Perdana ini muncul di tengah para penulis orang Kristen, istilah-istilah Bapa dipakai untuk orang-orang Kristen yang mengajari orang Kristen yang akan datang ini. Misalnya ada tulisan dari Polikarpus yang mengatakan bahwa ternyata orang-orang pagan juga menyebut uskup itu sebagai il maestro, tuan, guru, dan juga bapak-bapak orang Kristen, bapak orang Kristen. Lalu kemudian ada juga dokumen yang menyebutkan bahwa orang-orang Kristen di Lyon dulu kala sudah menyebut para pengajarnya sebagai bapak. Dan kita tahu, Paus juga kita sebut sebagai bapak. Tapi di bahasa Italia dibedakan itu Papa Francesco dengan Papa, yang berarti i genitori, orang tua yang memiliki hubungan langsung secara biologis. Pantas untuk ditambahkan bahwa misalnya Clement dari Alexandria juga menulis surat bahwa murid yang mendengarkan pengajarannya disebut sebagai putra. Dan kita menyebut bapak mereka yang memberikan pengajaran keagamaan. Nah, murid dari Clement Alexander ini mengulangi apa yang dikatakan oleh Clement ini. Alessandro, salah seorang muridnya, berkata bahwa menulis surat kepada Origenes dengan menyebutkan bapa para guru yang mengajarnya, termasuk misalnya Panthenus dan Clement dari Alexandria itu sendiri. Lalu kemudian istilah bapak itu menyebar lagi, berkembang lagi, bukan hanya kepada uskup saja, tetapi juga kepada para pastor dan juga kepada orang-orang Kristen yang hidup di biara-biara sebagai monastik. Dan terminologi ini sangat melekat di kalangan para pengajar iman, yang dalam hal ini adalah yang membuat tulisan-tulisan, yang memberikan pengajaran, dan yang menggembalakan. Karena itu dipakai istilah the church father, bapak gereja. Saya tunggu pertanyaan lain tentang bapak gereja ini untuk kita bahas bersama. Ciao.